Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga tetap selalu sehat walafiat dimanapun berada. Baik teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Sambil Ngopi. Pada kesempatan hari ini izinkan saya akan membahas soal-soal dan pembahasan mengenai formasi CPNS pengelola pengadaan barang dan jasa. Baik, untuk pada malam hari ini di bagian pertama teman-teman, seperti biasa di video sebelumnya saya banyak membahas mengenai soal dan pembahasan sesuai dengan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Pada tanggal hari ini telah dikeluarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tertanggal 10 November 2021 lalu mengenai materi pokok soal seleksi kompetensi bidang. Baik teman-teman, untuk peraturannya sendiri mengenai materi yang ada di formasi CPNS pengelola pengadaan barang dan jasa sesuai yang dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB, yaitu ada di peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2020. Baik teman-teman, tetap semangat dan selalu fokus untuk belajar. Tetap pelajari semua, baik itu Perpres nomor 12 tahun 2021 maupun peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa dari nomor 1 sampai dengan nomor 12. Baik teman-teman, materi apa saja yang dibahas di Permen Pan RB nomor 29 tahun 2020 ini? Yang pertama, perencanaan pengadaan barang _jasa pemerintah yang meliputi identifikasi _review kebutuhan dan penetapan barang _jasa. Yang kedua, penyusunan spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja. Yang ketiga, penyusunan perkiraan harga pada tahapan pengadaan. Yang keempat, perumusan strategi pengadaan, pemaketan dan cara pengadaan. Kelima, perumusan organisasi pengadaan. Yang keenam, pengelolaan risiko dan risiko dalam perencanaan pengadaan. Dan yang terakhir, identifikasi dan pengumpulan data dan informasi. Sedangkan yang kedua, pemilihan penyedia barang _jasa pemerintah. Yang pertama, review dokumen persiapan pengadaan barang _jasa. Yang kedua, penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan, penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran, dan pengelolaan sanggah. Yang ketiga, penyusunan daftar penyedia barang _jasa pemerintah. Keempat, negosiasi dalam pengadaan barang _jasa pemerintah. Pengadaan barang _jasa pemerintah dengan persyaratan khusus dan atau spesifik. Risiko pemilihan penyedia pengadaan barang _jasa pemerintah. Dan yang terakhir, data dan informasi pada pemilihan penyedia pengadaan barang _jasa pemerintah. Sedangkan yang ketiga, pengelolaan kontrak pengadaan barang _jasa pemerintah meliputi yang pertama, kontrak pengadaan barang _jasa pemerintah. Yang kedua, pembentukan tim pengelola kontrak. Yang ketiga, pengendalian kontrak pengadaan barang _jasa pemerintah. Yang keempat, serah terima hasil pengadaan pekerjaan barang jasa pemerintah. Yang keenam, evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang jasa pemerintah. Yang ketujuh, perumusan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah dalam bentuk kwitansi, bukti pembayaran pembelian dan surat pesanan. 7, resiko pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Dan yang terakhir, nomor 8, identifikasi dan pengumpulan bahan data informasi untuk melakukan persiapan dan pengendalian kontrak serta evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang jasa.
Dan yang terakhir, nomor 4, pengelolaan pengadaan barang garis miring jasa pemerintah secara swakelola. Yang pertama, perencanaan pengadaan barang garis miring jasa secara swakelola dan persiapan pengadaan barang garis miring jasa secara swakelola. Yang kedua, pelaksanaan pengadaan barang garis miring jasa secara swakelola. Yang ketiga, pengawasan pengadaan barang garis miring jasa secara swakelola. Yang kelima, risiko pengadaan barang garis miring jasa secara swakelola. Dan yang keenam, identifikasi dan pengumpulan bahan, data dan informasi dalam pengadaan barang garis miring jasa secara swakelola. Demikianlah 4 dari materi pokok kisi-kisi materi SKB tahun 2021 untuk formasi CPNS pengelola pengadaan barang garis miring jasa. Jadi saya berharap teman-teman untuk melihat video saya sampai akhir. Kita akan bahas mengenai soal dan pembahasan untuk materi formasi CPNS pengelola pengadaan barang dan jasa. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita gaskan teman-teman. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, pengelola PBJ ahli muda. Yang kedua, pengelola PBJ ahli pertama. Yang ketiga, pengelola PBJ ahli madya. Pertanyaannya, jenjang jabatan fungsional PPPBJ dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi sesuai pernyataan di atas ditunjukkan oleh nomor A321, B213, C123, dan D231. Baik, silakan teman-teman dipilih mana jawaban yang paling tepat dari pilihan jawaban A sampai D. Baik, kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 1 ini adalah yang B. Jadi kita ke pembahasannya teman-teman. Jadi pertanyaan dari soal nomor 1 tadi berdasarkan dari Permenpan RB nomor 29 tahun 2020 pasal 5 ayat 2 bab 3. Nah, bab 3 sendiri membahas tentang kategori dan jenjang jabatan fungsional. Isinya jadi dari pasal 5 ayat 2 berbunyi jenjang jabatan fungsional PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu A. Pengelola PBJ ahli pertama, B. Pengelola PBJ ahli muda, dan yang C. Pengelola PBJ ahli madya. Mohon diingat ya teman-teman, untuk pertanyaan yang paling mendasar dari soal nomor 1 ini. Baik teman-teman, kalau sudah, kita ke soal nomor 2. Pengangkatan dalam jabatan fungsional PPBJ melalui promosi ditetapkan berdasarkan kriteria: A. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai dalam 1 tahun terakhir, B. Memiliki sertifikat dasar, C. Termasuk dalam kelompok rencana suksesi, dan D. PNS yang belum menduduki jabatan fungsional PPBJ. Nah, silakan dipilih teman-teman mana opsi jawaban yang paling tepat dari soal nomor 2. Baik, kalau sudah, jawaban dari soal nomor 2 ini yang tepat adalah yang C, termasuk dalam kelompok rencana suksesi. Baik, kita ke pembahasannya teman-teman ya. Baik, berdasarkan soal nomor 2 tadi, yaitu terdapat di dalam peraturan Permenpan RB nomor 29 tahun 2020 pasal 14 bab 5. Nah, bab 5 sendiri membahas tentang pengangkatan dalam jabatan. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ada 3 ya teman-teman untuk pengangkatan jabatan, diatur di dalam pasal 14
Nah, di sini ya teman-teman, pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional PPBJ dilakukan melalui pengangkatan A. Pertama, B. Perpindahan dari jabatan lain, C. Promosi. Nah, kita ke pembahasannya teman-teman dari soal yang tadi. Jadi diatur berdasarkan Permen PAN RB nomor 29 tahun 2020 pasal 17. Nah, di sini ya teman-teman yang berkaitan dengan poin C, yaitu promosi, yaitu pengangkatan dalam jabatan fungsional PPBJ melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf C ditetapkan berdasarkan kriteria A. Termasuk dalam kelompok rencana suksesi, B. Menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya. Yang C. Memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki. Baik, demikian pembahasannya teman-teman. Nah, untuk penjelasan dari pilihan jawabannya, yang A. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir diatur di dalam Permen PAN RB nomor 29 tahun 2020 pasal 15 ayat 1. Nah, yang berbunyi pengangkatan dalam jabatan fungsional PPBJ melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Berstatus PNS, B. Memiliki integritas dan moralitas yang baik, C. Sehat jasmani dan rohani, D. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4 bidang, yaitu ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam. Dan yang E. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Baik, demikian dari penjelasan dari pilihan jawaban yang A. Nah, kalau untuk yang B, memilih sertifikat dasar. Nah, kira-kira apa teman-teman? Ada di pasal berapa, ayat berapa? Opsi pilihan jawaban yang B ini. Nah, jadi tercantum di dalam Permen PAN RB nomor 29 tahun 2020 pasal 16 ayat 1. Nah, bunyinya yaitu pengangkatan dalam jabatan fungsional PPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf B dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Berstatus PNS, B. Memiliki integritas dan moralitas yang baik, C. Sehat jasmani dan rohani, D. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4 di bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam dalam kurung sains atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh instansi pembina. Yang E. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetisi yang telah disusun oleh instansi pemuda. Yang F. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengadaan barang / jasa paling singkat 2 tahun. Yang G. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Nah, selanjutnya sambungan dari opsi pilihan jawaban yang B. Yang huruf H, nah di sini ya teman-teman, memiliki sertifikat dasar. Yang I. Berusia paling tinggi, yang pertama 53 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional PPBJ ahli pertama dan jabatan fungsional PPBJ ahli muda. Nah, yang nomor 2 55 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional PPBJ ahli madya. Seperti itu teman-teman pembahasan dari opsi pilihan jawaban yang B. Selanjutnya yang opsi pilihan jawaban yang D, PNS yang belum menduduki jabatan fungsional PPBJ. Nah, di sini ya teman-teman diatur di dalam Permen PAN RB nomor 29 tahun 2020 pasal 18 ayat 1. Nah, di sini teman-teman pengangkatan dalam jabatan fungsional PPBJ melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf C dilaksanakan dalam hal. Nah, ini berbeda ya teman-teman. Tadi soal mempertanyakan mengenai masalah kriteria. Kalau yang di pasal 18 ayat 1 ini
yang pengangkatan dalam jabatan fungsional sendiri melalui promosi dilaksanakan dalam hal A. PNS yang belum menduduki jabatan fungsional PPBJ, yang B. kenaikan jenjang jabatan fungsional PPBJ satu tingkat lebih tinggi. Baik teman-teman, masih tetap semangat untuk menyimak soal-soal selanjutnya. Tetap fokus teman-teman dan belajar. Inilah perjuangan terbesar nomor 2 teman-teman sebelum ke tahapan wawancara. Saya doakan semoga teman-teman lulus semua dan menjadi PNS di tahun 2022 nanti. Amin. Baik, kita ke soal nomor 3 teman-teman. Penilaian kinerja pengelola PPJ dilakukan secara kecuali A. akuntabel, B. partisipatif, C. subjektif, dan D. terukur. Silakan teman-teman dipilih mana opsi pilihan jawaban yang paling tepat dari soal nomor 3. Baik, kalau sudah, pilihan jawaban yang tepat dari soal nomor 3 yang ditanyakan adalah kecuali, yaitu yang C. subjektif. Baik, kita ke pembahasannya teman-teman. Jadi diatur di dalam Permen PAN RB nomor 29 tahun 2020 pasal 20 ayat 3 bab 7 tentang penilaian kinerja. Nah, di sini penilaian kinerja pengelola PBJ dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, demikian teman-teman soal dan pembahasan dari soal nomor 3. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Target angka kredit bagi pengelola PPJ ahli muda setiap tahun ditetapkan paling sedikit sebesar A. 25, B. 37,5, D. C. 2,5, dan D. 20. Nah, silakan teman-teman dipilih mana opsi jawaban yang paling tepat. Nah, dari soal nomor 4 ini jawaban yang paling tepat adalah yang A. 25. Kita ke pembahasannya teman-teman. Jadi mengenai angka kredit tadi ditetapkan di dalam Permen PAN RB nomor 29 tahun 2020 pasal 25 ayat 1 yang berbunyi target angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 bagi pengelola PPJ setiap tahun ditetapkan paling sedikit A. 12,5 untuk pengelola PPJ ahli pertama, yang B. 25 untuk pengelola PPJ ahli muda, dan yang C. 37,5 untuk pengelola PPJ ahli madya. Demikian teman-teman soal dan pembahasannya. Baik, kita lanjut lagi teman-teman. Soal nomor 5. Tim penilai yang membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit adalah yang membidangi A. pejabat pimpinan tinggi pratama, B. unsur kepegawaian, C. pejabat pimpinan tinggi utama, dan D. instansi pembina jabatan fungsional PPBJ. Nah, silakan teman-teman dipilih mana jawaban yang paling tepat dari soal nomor 5 ini. Baik, kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 5 ini adalah yang B. unsur kepegawaian. Kita langsung ya teman-teman ke pembahasannya. Jadi diatur di dalam Permen PAN RB nomor 29 tahun 2020 pasal 33 ayat 1. Nah, di sini yang berbunyi dari tim penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membinangi pengadaan barang / jasa
unsur kepegawaian dan pengelola PBJ. Nah, mohon diingat-ingat ya teman-teman, setiap pasal per pasal dari Permenpan RB nomor 29 tahun 2020 ini sesuai dengan kisi-kisi materi SKB di tahun 2021 tertanggal 10 November 2021. Baik, untuk penjelasan pilihan jawaban, yang A pejabat pimpinan tinggi pratama, yang C pejabat pimpinan tinggi utama. Nah, kedua dari pilihan ini terdapat dalam Permenpan RB nomor 29 tahun 2020 pasal 31. Nah, penjelasannya, pejabat pimpinan tinggi utama atau pejabat pimpinan tinggi media yang ditunjuk pada instansi pembina untuk angka kredit bagi pengelola PBJ oleh media di lingkungan instansi pemerintah. Yang B, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pemerintah untuk angka kredit bagi pengelola PBJ ahli pertama dan ahli muda di lingkungan instansi pemerintah. Seperti itu pembahasannya teman-teman. Pilihan jawaban A dan C. Nah, selanjutnya untuk jawaban pilihan yang D, instansi pembina jabatan fungsional PPPJ. Di sini mengenai instansi pembina ini ada dua pasal yang dibahas, yaitu yang pertama pasal 1 ayat 30, pengertiannya dari instansi pembina jabatan fungsional PPPJ yang selanjutnya disebut instansi pembina adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah. Selanjutnya dibahas lagi di dalam Permenpan RB nomor 29 tahun 2020 pasal 53 ayat 1. Nah, yang berbunyi instansi pembina berperan sebagai pembina jabatan fungsional PPBJ yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. Nah, seperti itu pembahasannya teman-teman. Tetap fokus, jangan kendor dalam belajarnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 6. Pelatihan yang diberikan kepada pengelola PPJ adalah dalam bentuk A. Konferensi, B. Pemeliharaan kinerja, C. Seminar, dan D. Pelatihan teknis bidang pengadaan barang / jasa. Silakan teman-teman dipilih mana jawaban yang paling tepat dari soal nomor 6 ini. Baik, kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 6 ini adalah yang D. Pelatihan teknis bidang pengadaan barang / jasa. Baik, kita ke pembahasan. Jadi pelatihan untuk pengelola PBJ tadi diatur di dalam Permenpan RB nomor 29 tahun 2020 pasal 46 ayat 3. Nah, di sini ya teman-teman, pelatihannya ada dua, yaitu pelatihan fungsional, yang B pelatihan teknis bidang pengadaan barang / jasa. Sesuai dengan pilihan opsi jawaban yang D tadi teman-teman. Nah, untuk penjelasan dari pilihan jawaban, yang A konferensi, yang B pemeliharaan kinerja, yang C seminar, itu terdapat di dalam Permenpan RB nomor 29 tahun 2020 pasal 46 ayat 5. Nah, mengenai apa teman-teman? Yaitu mengenai program pengembangan kompetensi pengelola PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 4, meliputi A. Pemeliharaan kinerja dan target kinerja, yang B seminar, yang C lokakarya, dan yang D adalah konferensi. Nah, mohon diingat ya teman-teman. Baik, kita ke soal selanjutnya, nomor 7. Perbuatan atau tindakan yang dikenakan sanksi dalam hal penyedia diantaranya. Jadi untuk soal nomor 7 ini teman-teman, saya ambil dari peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 untuk memperkaya referensi bagi teman-teman untuk tes SKB nanti. Nah, untuk
Jawaban pilihan A, menyerahkan barang garis miring jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Yang B, mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pejabat pengadaan garis miring Pokja pemilihan garis miring agen pengadaan. Yang C, tidak menandatangani kontrak katalog. Yang D, melanggar fakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara. Baik, mana kira-kira jawaban yang paling tepat dari soal nomor 7 ini, teman-teman? Baik, kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 7 ini adalah yang A, menyerahkan barang garis miring jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Nah, kita ke pembahasannya, teman-teman. Baik, diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 78 ayat 3. Nah, di sini beberapa perbuatan atau tindakan yang dikenakan sanksi dalam hal penyedia. Yang pertama, tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan. Yang B, menyebabkan kegagalan bangunan. C, menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan. Yang D, melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah garis miring volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit. Yang E, menyerahkan barang garis miring jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Yang F, terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Nah, untuk huruf E berkaitan dengan soal nomor 7 tadi ya, teman-teman, jawabannya. Baik, untuk penjelasan dari pilihan jawaban, untuk yang B, mundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pejabat pengadaan garis miring Pokja pemilihan garis miring agen pengadaan. Nah, tercantum di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 78 ayat 1. Nah, di sini, teman-teman, ada 4 perbuatan yang atau tindakan yang dikenakan sanksi. Yang pertama, menyampaikan dokumen atau keterangan palsu garis miring tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. Yang B, terindikasi melakukan persekongkolan dengan perusahaan lain untuk mengatur harga penawaran. Yang C, terindikasi melakukan korupsi, kolusi dan atau nepotisme dalam pemilihan penyedia. Atau yang D, mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pejabat pengadaan garis miring Pokja pemilihan garis miring pengadaan. Ini, teman-teman, untuk yang C, tidak menandatangani kontrak katalog, tercantum di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 80 ayat 1. Nah, perbuatannya yaitu ada 5 yang dikenakan sanksi. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. Yang B, terindikasi melakukan persekongkolan dengan perusahaan lain untuk mengatur harga penawaran. Yang C, terindikasi melakukan korupsi, kolusi atau nepotisme dalam pemilihan penyedia. Yang D, mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja pemilihan garis miring agen pengadaan. Dan yang E, tidak menandatangani kontrak katalog. Nah, demikian, teman-teman, ya, untuk pembahasan dari opsi pilihan jawaban yang C. Selanjutnya, yang D, melanggar fakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara, tercantum di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 82 ayat 3. Nah, yang berbunyi sanksi hukuman disiplin ringan, sedang atau berat dikenakan kepada pengguna anggaran KPA, PPK, garis miring pejabat pengadaan, garis miring Pokja pemilihan yang terbukti melanggar fakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, demikian, teman-teman, pembahasan dan soal dari nomor 7. Baik, tetap semangat, teman-teman. Kita ke soal nomor 8. Sanksi yang akan dikenakan apabila terjadi kegagalan bangunan dalam hal penyedia adalah A, sanksi pencairan jaminan pemeliharaan. B, sanksi denda keterlambatan. C,
C. Sanksi ganti kerugian, dan D. Sanksi pencairan jaminan penawaran. Silakan teman-teman dipilih mana opsi pilihan jawaban yang paling tepat dari soal nomor 8. Baik teman-teman, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 8 ini adalah yang C. Sanksi ganti kerugian. Nah, untuk pembahasannya tercantum di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 78 ayat 5 huruf E. Nah, yang berbunyi ayat 3 huruf B sampai dengan huruf E dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Apa saja dari ayat 3 ini dibahas di dalam pasal 78 ayat 3. Nah, ini ya teman-teman. Jadi yang pertama menyebabkan kegagalan bangunan, yang kedua menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan, yang ketiga melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, dan yang terakhir menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Nah, di sini ya teman-teman, siapa tahu di soal nomor 8 ini keluar pada saat tes SKB nanti, amin. Nah, untuk jawaban pilihan yang A, sanksi pencairan jaminan pemeliharaan, tercantum di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 78 ayat 5 huruf A. Nah, yang berbunyi ayat 3 huruf A dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan jaminan pemeliharaan dan sanksi daftar hitam selama 1 tahun. Nah, diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 78 ayat 3 mengenai pasal 78 ayat 5 tadi. Nah, ini dalam hal penyedia tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan. Dan yang B, sanksi denda keterlambatan. Nah, tercantum di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 78 ayat 5 huruf F. Nah, yang berbunyi ayat 3 huruf F dikenakan sanksi denda keterlambatan. Nah, pembahasannya untuk ayat 3 tadi huruf F tercantum di dalam pasal 78 ayat 3 huruf F. Nah, di sini berbunyi dalam hal penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak masa pemeliharaan. Nah, untuk yang D, yang sanksi pencairan jaminan penawaran, jadi diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 78 ayat 5 huruf A, B, C. Nah, yang berbunyi ayat 1 huruf A sampai dengan huruf C dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam selama 2 tahun. Nah, untuk yang poin A sampai C tadi dibahas dalam pasal 78 ayat 1 dalam hal peserta pemilihan. Yang pertama, menyampaikan dokumen atau keterangan palsu tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. Yang B, terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. Dan yang C, terindikasi melakukan korupsi, kolusi, atau nepotisme dalam pemilihan penyedia. Nah, untuk yang huruf B, ayat 1 huruf D dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 tahun. Nah, tercantum di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 78 ayat 1 huruf D. Nah, di sini ya teman-teman, mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pejabat pengadaan Pokja pemilihan agen pengadaan. Nah, di sini teman-teman, untuk yang huruf C diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 78 ayat 5, yaitu ayat 2 dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 tahun. Nah, dari huruf C tadi, untuk ayat 2-nya sendiri terdapat di dalam pasal 78. Nah, di sini ya teman-teman, sanksi pencairan jaminan penawarannya yaitu dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif.
Demikian soal nomor 8 teman-teman. Tetap semangat. Baik, kita ke soal yang terakhir. Soal nomor 9. Sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik dikenakan selama A. 6 bulan, B. 1 tahun, C. 2 tahun, dan D. Sanksi denda. Silakan dipilih teman-teman mana jawaban yang paling tepat dari soal nomor 9. Baik, untuk soal terakhir jawaban yang paling tepat adalah yang B, 1 tahun. Kita ke pembahasan teman-teman, tercantum dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 80 ayat 4 huruf D. Nah, di sini yang berbunyi ayat 2, atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik selama 1 tahun. Nah, di sini diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 80 ayat 2. Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses e-purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan. Di sini ya teman-teman, tercantum dengan jelas mengenai perbuatan apa yang dikenakan sanksi dalam proses e-purchasing. Baik teman-teman, demikian 9 soal dan pembahasan mengenai soal dan pembahasan untuk materi SKB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2020. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video saya. Tetap semangat, fokus dalam belajar. Kalau dari soal dari nomor 1 sampai nomor 9 ada yang keliru, mohon untuk dikoreksi teman-teman, komen di kolom komentar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.